Halo Sobat Ngawur, daripada ngawur sendirian, yuk ngawur bareng bersamaku Ahmad Rijali di playlist Ngomong Ngawur. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian kalau di playlist ini kita bakal cerita nih, kita bakal mengulik kejadian-kejadian, sejarah, dan mungkin misteri yang masih banyak orang belum ketahui. Dan tepat pada sesi kali ini, aku bakalan cerita tentang sebuah hoax yang terjadi pada terorisme di Prancis. Kalian masih ingat gak tentang kasus kontroversi kartun atau karikatur Nabi Muhammad dari surat kabar satir Charlie Hebdo yang mengakibatkan kasus terorisme dengan terbunuhnya seorang guru sejarah bernama Samuel Paty tahun 2020 silam. Dan ternyata penyebab terbunuhnya Samuel Paty ini diakibatkan dari sebuah hoax atau kebohongan dari salah satu muridnya di tempat Samuel Paty mengajar. Tapi sebelum aku cerita ini tentang hoax atau inti dari berita ini, aku bakalan cerita dulu rentetan sejarah atau kronologis dari kasus terorisme yang ada di Prancis. Mungkin dari kalian masih belum tahu nih detail dari gimana sih terorisme yang terjadi di Prancis sejak terbunuhnya Samuel Paty ini. Jadi kronologi ceritanya ini berawal dari seorang guru sejarah di salah satu sekolah di Perancis bernama Samuel Paty. Dimana di salah satu pelajaran, jadi Samuel Paty ini kayak menunjukkan sebuah karikatur dari seorang nabi yang telanjang gitu, yang diasumsikan sebagai Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu kan, di Islam itu nggak sama sekali nggak dibolehin gitu, kayak menggambarkan atau menunjukkan fisik dari Nabi Muhammad gitu. Dan ini diisukan Samuel Paty telah melakukan hal ini gitu, menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya gitu di salah satu pelajaran di Moral and Scientific Education. Jadi sebelumnya Samuel Paty ini sudah kayak ngasih instruksi gitu ke murid-murid muslim yang ada di kelas tersebut untuk boleh keluar dari pelajaran Moral and Scientific Education ini gitu. Karena memang dari pelajarannya itu kayak sensitif gitu bagi murid-murid muslim, di mana murid-murid di sekolah tersebut kayak dituntut untuk kayak mengemukakan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Lalu salah satu murid di pelajaran tersebut kayak ada ngelapor kejadian tersebut ke ayahnya yang bernama Ibrahim Cenina. Dan kejadian tersebut kayak memicu reaksi negatif gitu dari ayahnya, karena memang secara agamis hal tersebut kan memang tidak diperbolehkan gitu. Dan kejadian tersebut disambung ceritakan oleh ayahnya melalui media sosial di Facebook gitu, dan juga di broadcast WhatsApp. Dan kejadian tersebut sontak memicu reaksi negatif dan juga kontroversial gitu di negara Prancis, salah satunya bagi muslim di Prancis pada saat itu. Dan hal tersebut juga memicu reaksi negatif juga bagi seluruh muslim yang ada di dunia. Nah, setelah ayahnya share atau berbagi kejadian tersebut di media Facebook dan media-media yang lain, ayahnya kayak kampanye gitu bersama dengan muslim-muslim Prancis yang lain untuk melaporkan Samuel Paty di tempat Samuel Paty mengajar gitu, atau di sekolah di mana Samuel Paty mengajar. Hal ini juga dimobilisasi oleh seorang tokoh muslim fundamentalis di Prancis bernama Abdel Hakim Safo. Kemudian singkat cerita, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2020 silam, tepatnya 10 hari sejak kejadian itu gitu, Samuel Paty ini ditemukan tewas terbunuh dengan kepala terpenggal yang dilakukan oleh seorang pemuda berkebangsaan Chechnya bernama Abdullah Anjarab. Hal ini tentu memicu berbagai respon gitu di berbagai masyarakat. Ada yang memang pro dan di sisi lain ada yang memang kontra gitu dari kasus ini gitu. Dan di sisi lain hal ini juga diperkeruh oleh statement dan juga aksi yang dilakukan oleh Presiden Prancis pada saat itu, yakni Emmanuel Macron, yang memang menyatakan bahwa negara Islam atau memang orang-orang Islam itu dalam keadaan krisis gitu. Dan hal ini juga didukung atau diperkeruh dengan aksi yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di sebuah balai kota di negara Prancis gitu. Dan hal ini menunjukkan banyak reaksi negatif gitu dari negara-negara muslim, salah satunya juga negara Indonesia yang memang mayoritas negaranya beragama muslim gitu masyarakatnya. Dan sampai kejadian ini memicu aksi dan juga boykot yang dilakukan oleh negara-negara muslim terhadap produk-produk Perancis. Dan ini yang aku bakal ngasih tahu kalian, yang mungkin banyak dari kalian yang masih belum tahu gitu dari kasus kejadian ini. Dan ternyata kasus terbunuhnya Samuel Paty, kemudian juga terorisme yang terjadi di Perancis, kasus karikatur Nabi Muhammad, hal tersebut menunjukkan sebuah babak baru, sebuah fakta baru gitu dari kasus tersebut yang masih banyak orang belum ketahui. Dan menurut aku pribadi, aku pun kayak baca dari salah satu portal berita nasional gitu tentang berita ini, dan menurut aku nggak terlalu hype gitu
dibandingkan dari kasus awal kejadian dari terbunuhnya Samuel Paty, kemudian juga kasus karikatur Nabi Muhammad yang mungkin pada tahun 2020 silam itu kayak hype banget gitu. Jadi ternyata kematian Samuel Paty ini atau guru sejarah tadi itu mengungkapkan sebuah fakta baru di mana terbunuhnya Samuel Paty itu berasal dari sebuah hoax atau sebuah kebohongan besar yang diungkapkan oleh salah satu muridnya gitu. Di mana seperti kronologis tadi diceritakan kalau memang salah satu muridnya tadi kan melaporkan ke ayahnya gitu karena memang ketidaksukaannya dengan Samuel Paty yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dari surat kabar Charlie Hebdo gitu tadi. Dan ternyata hal tersebut malah sebaliknya, di mana siswi tadi atau seorang muslim tadi itu sebenarnya sudah diskorsing dari sekolahnya yang mengakibatkan dia tidak bisa masuk ke pelajarannya Samuel Paty gitu atau di salah satu pelajaran lah di sekolah tersebut. Dan hal tersebut mengakibatkan dia nggak bisa masuk ke kelas dan tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan hal tersebut mengakibatkan dia harus berbohong gitu ke ayahnya karena memang di sisi lain dia nggak bisa sekolah, nggak bisa masuk ke pelajaran, dan di sisi lain dia harus mengungkapkan hal ke ayahnya gitu kenapa dia nggak bisa masuk ke kelas gitu. Dan dari kejadian tersebut dia bercerita kalau memang dia mengungkapkan Samuel Paty tersebut menunjukkan karikatur Nabi Muhammad gitu karena ketidaksukaannya. Dan hal tersebut tentu memicu hal-hal negatif dari ayahnya yang memang menerima berita tersebut secara mentah-mentah dari anaknya tadi gitu. Dan akhir dari kasus terorisme ini mengakibatkan salah satu siswinya tadi bersama ayahnya Brahim Cinina, aku nggak tahu gimana cara pronounce-nya, itu didakwa terlibat dalam pembunuhan Samuel Paty karena kesaksian bohongnya. Karena memang dari kasusnya tadi, dari kesaksian bohongnya tadi itu mengakibatkan hal-hal fatal gitu. Yang pertama yang aku dapat karena memang dari kesaksian tadi mengakibatkan adanya kasus terorisme yang mengakibatkan Abdullah Al-Zarrab tadi merasa terganggu gitu dengan statementnya ayahnya tadi gitu, yang mengakibatkan dia membunuh Samuel Paty. Kemudian yang kedua, respon-respon negatif dari negara-negara muslim, salah satunya negara Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar itu melakukan boikot terhadap produk Perancis. Jadi memang dari sebuah kesaksian palsu, kesaksian yang memang hoax itu mengakibatkan banyak hal fatal gitu yang bisa berdampak negatif bagi banyak orang. Jadi dari kasus atau kronologi yang aku ceritain tadi, aku juga bakalan ngungkapin fun fact yang mungkin masih banyak orang nggak tahu gitu dari kasus ini. Yang pertama, aku bakal ngeceritain tentang Charlie Hebdo itu sendiri. Jadi Charlie Hebdo itu sendiri itu merupakan salah satu kayak surat kabar satir di negara Perancis yang banyak memberitakan masalah-masalah anti religius lah pokoknya, dan masalah-masalah lain gitu di negara Perancis, bahkan sampai global atau worldwide gitu. Jadi mereka sudah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad itu sudah tahun 2006 silam gitu, udah lama sebenarnya. Dan itu juga di follow up terus di setiap tahun yang tentunya memicu reaksi negatif gitu bagi banyak orang gitu, salah satunya bagi masyarakat muslim di negara Prancis gitu. Dan karikatur yang mungkin ditunjukin pada saat kasus terorisme itu terjadi itu merupakan karikatur dari majalah atau surat kabar dari Charlie Hebdo itu sendiri. Jadi memang karikatur Nabi Muhammad ini sudah lama sebenarnya, tahun 2006 silam gitu, dari surat kabar Charlie Hebdo. Kemudian yang kedua, masalah kebebasan di Perancis. Jadi sebenarnya di Perancis itu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu luar biasa meluas gitu. Jadi memang pada zaman dulu itu ada yang namanya Rechte atau Lichte. Aku nggak tahu gimana cara pronounce-nya, tapi memang di sana itu ada perjanjian kayak harus membebaskan hal-hal agama itu nggak boleh ada di publik gitu. Jadi memang kita kehidupan sehari-hari itu harus jauh dari agama. Maksudnya nggak ada unsur-unsur agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut berdampak bagi seluruh agama sebenarnya, nggak hanya muslim di negara Prancis. Yang ketiga, aku bakal ceritain Samuel Paty itu siapa sebenarnya. Jadi Samuel Paty itu just like a normal teacher gitu. Dia guru biasa yang ngajar sejarah di salah satu sekolah. Dan karena kasus ini dia jadi booming gitu karena memang sangkut pautkan dari kasus terorisme ini gitu. Dan yang terakhir, dampak dari kasus ini itu sangat luar biasa berdampak bagi banyak orang. Salah satunya itu berdampak bagi pemboikotan produk-produk di Prancis gitu. Yang kita tahu statement atau aksi dari Presiden Prancis, hal tersebut tentunya berdampak juga bagi yang berkaitan tentang negara Prancis. Ada yang memang menyuarakan untuk tidak menggunakan produk Prancis,
menyuarakan untuk memberhentikan perjanjian dengan negara Prancis, whatever that. Jadi banyak banget yang berkaitan tentang untuk pemboikotan hal yang berkaitan tentang Prancis gitu. Jadi itu sih 4 fun fact yang mungkin bisa kita kulik dari kejadian tersebut. Oke guys, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang hoax dari terorisme yang terjadi di Perancis. Mungkin bagi kalian yang punya info lengkapnya nih, atau mungkin penasaran dengan info lengkapnya, kalian bisa cek di berbagai macam platform, bisa cari di Instagram, bisa cari di web atau di berita yang lain. Dan bagi kalian mungkin yang punya fun fact yang belum aku sebutin sebelumnya, kalian bisa tulis itu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kasih saran nih atau kasih dan jangan lupa kalau kalian mau bahas aku atau kami ngebahas apa selanjutnya gitu. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang mungkin penasaran dengan berita apapun atau dengan kejadian apapun, kita bisa bahas di Ngomong Ngawur selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe this video. See you next video. Dan akhir dari kasus ini itu di tuh kita masuk ke behind the scene tuh. Aku tahu geng itu tuh nggak. Pokoknya yang tadi kami kayak gini. Gini kan. Aduh. Dari kasus ini itu mengakibatkan. Ceritanya di mute aja kali ya. Nanti.